Aduh. Oke, baik Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Waalaikumsalam Kakak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di hari Jumat 27 September 2024. Nanti Google Meet-nya kita mulai di 13.30 sampai jam 3 kurang lebih ya, sampai jam 15.00. Pada modul hari ini kita masuk ke modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sebelum masuk ke dalam modul 1.2, coba tuliskan di kolom chat ya. Tuliskan nama kakak, nama, lalu sekolahnya di mana, lalu sekolah kakak ini punya apa aja sih untuk mendukung kegiatan pembelajaran PJOK. Ya, sebentar saya tulis dulu di kolom chatnya. Baik, nama, sekolah, terus aset ya, aset dalam arti yang dimiliki sekolah untuk mendukung pembelajaran PJOK. Lalu tulis juga kelebihan sekolah kakak-kakak apa dan juga kekurangannya apa saja. Ya, silahkan pakai template yang sudah saya kirim di kolom chat ya. Sebelum masuk ke modul, untuk membuka modul 1.2 silakan tulis di kolom chat nama, sekolah, punya apa aja sih sekolah kakak itu aset, dan kelebihannya apa aja sih kelebihan sekolah kakak itu untuk pelajaran PJOK, apakah lapangannya luas, apakah lapangannya berwarna, atau lapangannya konblok, atau lapangannya aspal. Lalu dari itu semua, kelebihannya kira-kira apa sih yang dirasakan? Sekolah saya punya ini nih, kelebihannya ini. Nah, juga kekurangannya, sekolah saya misalkan lapangannya kurang luas atau sekolahnya terlalu luas malah seperti itu. Jadi kekurangan juga seperti itu ya. Silakan di copy paste dulu lalu salin di kolom chat. Silakan Kakak. Assalamualaikum, mohon maaf terlambat. Tadi udah masuk, Silakan. belum ada orang. Salam. Siap, lanjut Kak Emil. Tadi belum ada orang, saya masuk. Untuk yang baru bergabung silahkan tulis di kolom chat aja Kak. Nama, terus sekolahnya di mana, asetnya punya apa aja, lalu kelebihan kekurangan dari yang dimilikinya itu apa. Silakan.
Oke, baik Kakak-Kakak. Sudah beberapa yang mengisi. Dari beberapa yang sudah mengisi, semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, maksud di modul 1.2 ini adalah kita fokus di apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa dioptimalkan dari yang kita punya di sekolah. Karena terkadang kita lebih fokusnya ke yang kurangnya. Nah, di sini kita rubah paradigma dan pola pikir apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Mau lapangannya kecil atau lapangannya sangat besar, itu pasti ada kekurangannya. Nah, daripada kita memikirkan kekurangannya apa, mari kita sama-sama untuk fokusnya di kelebihan apa yang bisa dimaksimalkan dari yang ada di sekolah. Seperti itu, Kak. Biarpun cuma beberapa persen atau beberapa item saja yang bisa dimaksimalkan, tapi itu jadi sangat penting karena itu akan memaksimalkan pembelajaran kakak-kakak di sekolah. Baik, kita masuk ke modulnya, ke PowerPoint. Ini tadi sudah di awal. Ucap salam di awal sudah. Nah, ini kesepakatan kita seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Kita maksimalkan fitur chat seperti sekarang, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kemana? Nah, ini mungkin sudah tadi ya 5 menit. Maksudnya tadi saya untuk menuliskan apa yang dipunya sekolah dan apa yang jadi kelebihan dan kekurangan adalah untuk membuka pintu masuk ke modul ini. Nah, tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, ini kita masuk di modul 1.2 adalah aset based thinking. Jadi aset yang dipunya apa aja nih? Nah, dan juga aset itu tidak hanya peralatan. Nah, lebih dari itu aset itu. Nah, di modul ini nih kita akan bahas aset itu apa aja sih aset-aset itu. Mungkin secara umum aset itu adalah barang, berbentuk barang, bisa dibeli seperti itu ya, bisa dibangun seperti gedung, alat, dan lain sebagainya. Tapi di modul ini kita buka perspektifnya jauh lebih luas lagi. Baik, ini tujuan capaian umum dan modul. Pencapaiannya dapat identifikasi dan dapat sumber daya. Nah, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Sumber dayanya apa aja itu? Nah, nanti kita bahas di sini. Dan harus diperhatikan bahwa satu dan lain sekolah pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Baik, sebentar. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ya, asset based thinking. Tadi sudah ini. Nah, ini agenda pada hari ini. Nanti ada 3 diskusi ya. Diskusi 3, 4, dan 5. Nah, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang paling pentingnya ini, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Apa aja itu asetnya? Oke. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan, dari Mahatma Gandhi. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Oke, silahkan tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat. Aset based thinking itu apa sih? Nah, mungkin kan ini sudah saya buka sebelumnya. Yang tadi nih, kekurangan kelebihan aset apa aja. Terus juga mungkin sebelumnya sudah membaca-baca juga di modul. Nah, tuliskan dalam satu kalimat singkat saja di kolom chat pandangan kakak terhadap aset based thinking. Silakan, Kak.
Oke, Kakak sudah ditulis dalam satu kalimat untuk pertanyaan pertama, apa pandangan terhadap pendekatan asset based thinking? Baik, saya simpulkan saja secara singkat. Pandangan pendekatan asset based thinking ini adalah memaksimalkan apa yang dipunya. Misalkan di sekolahnya punya beberapa bola, atau misalkan di sekolahnya ada beberapa lapangan, dalam arti ada lapangan berbentuk berbentuk basket, misalkan lapangan basket misalkan. Nah, lapangan basket itu bisa apa aja? Lapangan basket mungkin bisa dijadikan futsal, mungkin lapangan basket bisa dijadikan badminton dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Kak. Jadi kalau misalkan bingung apa sih asset based thinking? Nah, asset based thinking adalah maksimalkan apa yang dipunya. Nah, jadi kita udah nggak berfokus kekurangannya lagi nih, karena pasti ada kekurangannya. Sekolah sebagus apapun itu pasti ada kekurangannya. Nah, sekarang kita ubah pola pikir bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah dipunya, Kak. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, silakan tuliskan lagi dalam satu kalimat, Kak. Tadi kan asset based thinking adalah, nah, sekarang keistimewaan dari asset based thinking adalah apa, Kak, kira-kira? Keistimewaannya nih, ini kan udah nih asset based thinking adalah manfaatkan memanfaatkan aset yang dipunya, apapun itu. Lalu keistimewaannya apa sih aset based thinking ini dalam pembelajaran sehari-hari? Coba tuliskan dalam satu kalimat saja, Pak.
Oke, kakak sudah beberapa yang menuliskan. Ada keistimewaannya apa saja. Baik, untuk pembelian aset ini, ternyata aset itu tidak hanya sebuah barang yang dimiliki sekolah, lebih dari itu. Aset yang dipunyai sekolah antara lain aset modal manusia, aset modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, dan modal finansial. Seperti itu ya kak ya. Ini juga udah ada di modul nih kak, aset 7 aset utama dalam sekolah. Baik, saya share screen lagi. Sebentar, mana tadi ya? Ini ada studi kasus kak, studi kasus. Saya sharekan studi kasusnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah studi kasus. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau kemarin Pak Gerak, sekarang kemarin Pak Raga ya, sekarang Pak Gerak. Beda-beda lagi nih, sama-sama raga bergerak. Terbaca ya kak ya di slide-nya ya. Silakan dibaca, nanti dikomentari apa yang bisa diambil dari studi kasus ini. Silakan dibaca terlebih dahulu studi kasusnya. Baik, sambil membaca studi kasus, saya akan jelaskan kembali untuk kalau di sekolah itu ada 7 modal aset. Modal yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia ini terdiri dari manusia yang ada di sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, murid-murid, komite, korlas, wali murid, dan lain sebagainya. Itu adalah modal manusia. Modal sosial. Nah, modal sosialnya sekolah punya hubungan erat dengan apa saja yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ya. Modal politik. Nah, modal politik ini sebetulnya jauh lebih luas, cuman kita sepakati saja untuk modal politik ini adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah akan memulai perbincangan diplomasi apapun itu terkait keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang nanti akan diambil. Lalu modal agama dan budaya. Nah, modal agamanya seperti apa di sekolah? Gitu, Kak. Lalu modal fisik. Nah, modal fisik ini modal yang seringkali dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, terutama PJOK. Pasti lapangan, berbentuknya fisik. Lapangan, fisik. Gedung sekolah, bentuknya fisik juga. Mungkin ada gor atau aula yang bisa dipakai sebagai pembelajaran olahraga, itu modal fisik. Lalu ada modal lingkungan dan alam. Nah, kalau modal lingkungan dan alam itu sendiri adalah keuntungan yang bisa kita manfaatkan. Contoh di sekolah saya Ciputa 3, karena lapangannya kurang besar, misalkan saya mau main sepak bola yang betul-betul sepak bola atau futsal yang sebenarnya gitu ya, 5 lawan 5 atau 11 lawan 11, itu bisa di lapangan belakang. Bisa di lapangan belakang karena dekat dengan sekolah. Jadi cuman jalan kurang lebih 5 menit itu sampai, seperti itu. Lalu modal finansial. Nah, kalau modal finansial sendiri itu adalah pasti berbentuknya keuangan ya, pengelolaan keuangan. Kalau untuk sekolah sendiri biasanya untuk sekolah negeri itu ada di dana BOS. Kalau di sekolah swasta itu dana BOS juga ada, cuman dia lebih ke SPP ya Kak ya, biasanya kalau untuk sekolah swasta. Mungkin ada lagi modal finansial yang lain, misalkan ada salar kantin atau apapun itu yang sifatnya bisa membantu untuk kegiatan belajar mengajar. Itulah 7 modal utama sekolah, modal aset maksudnya.
Oke, silakan Kakak dari kasus yang pertama ini, apakah ada yang mau mengomentari, Kak? Silakan, Kak. Boleh raise hand dari kasus yang pertama ini. Kasusnya Pak Gerak. Nah, silakan ada yang mau mengomentari untuk kasus yang pertama ini. Nah, di kasusnya ini komentarinya adalah, nah seperti ini Kak. Pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut? Identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut? Jelaskan strategi apa yang akan kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut, Kak. Baik, saya back lagi di studi kasusnya. Nah, seperti ini. Kira-kira apa nih, Kak, yang ada di dalam cerita ini, Kak? Silakan. Oke. Oke, Kak. Syam Aji, silakan, Kak. Siap Kak, izin menyikapi dari Pak Raga ya Pak. Kak, Pak Gerak, sorry. Ya, Pak Ya, Gerak. Pak Gerak Karaga yang ini, kemarin. ya betul, sorry. Pak Gerak ini dia menerapkan ini Kak, dalam mendukung pembelajarannya, dia menganalisa tentang 7 aset di berbasis lingkungan alam Kak. Akhirnya dia sebenarnya ingin menerapkan aset 7 aset dalam basis lingkungan dalam apa berbasis lingkungan alam untuk mendukung pembelajarannya Kak. Seperti itu Kak. Cukup Kak dari saya. Oke, baik, Kak Syam Aji. Terima kasih untuk komentarnya secara langsung. Baik, untuk Kak Syam Aji juga dan kakak yang lain, boleh komentarnya dituliskan dalam kolom chat aja, Kak. Jadi di dalam kolom chat dituliskan, nah maksudnya apa sih Pak Gerak ini ngapain, ada apa, kasusnya seperti apa gitu. Mohon izin Kak, sih mau lihat yang 3 pertanyaan tadi. Siap. Ini ya, Sebelahnya. yang ini. Ya, bentar, mau screenshot dulu. Oke, silakan screenshot. Screenshot. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, silakan dituliskan. Mungkin kalau tadi secara lisan agak sedikit, boleh dikembangkan lagi dalam tulisan dalam kolom chat ya, Kak.
Oke, sudah ada yang tuliskan komentar di kolom chat, yaitu Kak Bayu. Baik, dilanjut saja Kak. Saya mau langsung ke slide selanjutnya ya, karena takutnya nggak cukup ini waktunya. Nah, tadi kan asset based thinking ya. Nah, kalau deficit based thinking adalah kita melihat kekurangan Kak. Nah, ini yang harus dihindari Kak, deficit based thinking. Karena kalau kita melihatnya kekurangan saja dan selalu membandingkan sekolah dengan yang lain, misalkan gitu ya Kak, itu akan menghambat ke kitanya juga gitu, kepercayaan diri kita, terus juga ke alur pembelajaran kita. Jadi lebih baik sekarang apa yang sudah dipunya sekolah, maupun itu masih sangat minim, itu kita manfaatkan saja Kak, gitu Kak. Itu namanya asset based thinking, seperti itu, pakai pendekatan asset thinking. Kalau deficit based thinking adalah pendekatan yang selalu mengutamakan kekurangannya ini, dan mau sekolah sebagus apapun itu pasti ada kekurangannya Kak. Jadi bisa ya dibedakan ya Kak ya, ada asset based thinking, ada deficit based thinking. Nah, kalau asset based thinking adalah kelebihannya, kalau defisit adalah kekurangannya, seperti itu Kak. Baik, saya lanjut. Nah, hal-hal apa saja menjadi faktor penghambat? Oke, tadi sudah diwakilkan sama Kak Syam Aji dan juga dituliskan di kolom komentar. Nah, kalau ini berdasarkan tugas asinkronus yang kakak-kakak kerjakan dalam forum diskusi di LMS. Nah, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, silahkan boleh dikomentari secara langsung. Silahkan raise hand yang ingin memberikan komentarnya, Kak. Kenapa sih guru-guru, apalagi guru PJOK nih, yang selalu pakai alat, Kak, dalam pembelajaran? Selalu pakai alat. Harus menerapkan pendekatan asset based thinking Kak. Nah, silahkan boleh raise hand yang mau berkomentar Kak. Oke, Kak Bayu Andrianto silakan Kak. Ya, untuk alasannya ya Kak, untuk alasannya kenapa guru PJOK perlu gitu mempelajari asset based thinking. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kreativitas dari guru tersebut. Karena memang di setiap sekolah tidak semuanya fasilitas atau alat segala macamnya ada gitu. Jadi guru-guru perlu untuk mempelajari asset based thinking ini supaya menambah kreativitas. Dan kedua, supaya kita tetap bisa memfasilitasi siswa ya, siswa didik kita agar bisa tercapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Mungkin 2 itu aja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu ya. Betul sekali Kak, apa yang diungkapkan oleh Kak Bayu yang tadi disampaikan. Jadi mungkin secara teknisnya, kalau untuk teknis mungkin Kakak lebih paham gitu daripada saya, Kakak juga lebih berpengalaman gitu ya secara teknisnya. Semisal akan menerapkan permainan bola basket gitu Kak misalkan, tapi ternyata di sekolahnya itu ada bola basket yang bolanya tuh untuk dewasa gitu Kak, untuk ukuran anak SMA. Pasti kan bolanya berat dan keras Kak, itu kalau misalkan lengah sedikit itu pasti bolanya kena kepala dan sangat sakit gitu Kak. Dan Kakak juga punya nih bola voli yang lebih lunak gitu Kak. Mungkin bola volinya juga yang udah yang kulitnya sudah terkopek gitu Kak. Itu bisa dipakai bola basket juga Kak, seperti itu Kak. Jadi apa yang dipunya tidak akan menghambat atau tidak akan menyulitkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang penting esensinya sudah tersampaikan ke peserta didik Kak, seperti itu Kak. Dan juga kita sebagai guru PJOK juga harus memperhatikan yang paling penting itu keamanan Kak, keamanan dari pembelajaran kita sendiri.
Pakai alat-alat yang aman, alat-alat yang bisa dipakai dengan anak kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 SD gitu, seperti itu, Kak. Jadi manfaatkan apa yang dipunya di sekolah masing-masing. Baik, selanjutnya oke. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, ini dia nih. Pentingnya pola pikir berbasis aset. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Maka guru akan fokus dan berupaya untuk terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang dimiliki. Jadi yang kekurangan tadi itu kayak deficit based thinking seperti itu akan jauh dari kita, Kak. Nah, lalu dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik seperti itu, Pak. Contoh saja misalkan ada alat yang untuk presentasi secara langsung yaitu Infocus misalkan ya Kak ya. Nah, Infocus ini perlu nggak misalkan sekolah menganggarkan setiap kelasnya untuk pakai Infocus seperti itu Kak. Tapi di sisi lain ternyata sekolah tersebut hanya punya satu dan satu itu pun jarang dipakai seperti itu Kak. Nah, kalau jarang dipakai Infocus tersebut misalkan berarti belum waktunya untuk memakai Infocus di setiap kelas. Kecuali Infocus yang cuma satu itu selalu dipakai dan selalu jadi rebutan guru-guru. Nah, di situ mungkin pimpinan sekolah harus berpikir bagaimana bisa untuk memaksimalkan yang dipunya atau menambah lagi yang bisa dipakai guru-guru seperti itu, Kak. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan, prakarsa perubahan. Nah, di sini ada masalah, atasi dan selesaikan. Kekuatan potensi, daya gunakan. Upaya mencari dan mengatasi masalah, perspektif. Pasti ada sesuatu yang salah. Nah, tadi, kalau kita fokusnya di kekurangan, pasti aja ada kekurangannya, Kak. Nggak mungkin nggak ada, Kak. Lalu fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah kesulitan batu sandungan, tidak menyenangkan. Nah ini nih, kalau dilihatnya cuma kesalahan atau kekurangan itu tidak akan menyenangkan ke kita sebagai ngajar. Ngelihat sekolah sebelah, misalkan lapangannya luas atau alatnya lengkap, tapi dia juga jangan salah Kak, pasti punya kekurangan yang mungkin kekurangan dia nggak kita miliki, tapi kelebihan dia juga bisa, buat kita iri seperti itu, karena itu harus dihindari, Kak. Nah, sekarang yang kekuatan potensi, didaya gunakan. Potensi apa yang bisa kita kembangkan? Di sini ada upaya, identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, aset. Pasti ada kekuatan, apapun itu pasti ada kekuatan, Kak. Lalu fokus, apresiasi, kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah adalah tantangan baru. Kalau yang sebelumnya tadi masalah adalah kesulitan atau batu sandungan, kalau yang sekarang masalah adalah tantangan atau batu lompatan. Ya, tantangan dengan kesulitan itu berbeda, Kak. Kalau kesulitan kita fokus di sulit dan dihindari, dijauhi. Kalau tantangan itu diselesaikan. Pengalaman emosinya bahagia. Jadi kita harus memandang sesuatunya serba positif ya, Kak, seperti itu. Next. Di mana? Nah, ini ada lagi studi kasus. Pertanyaannya, nah, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Silakan dibaca dulu studi kasusnya, lalu dituliskan di kolom komentar. Dan boleh nanti perwakilan saja satu orang untuk mengomentari bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Silakan, Kak.
Oke, kakak-kakak silahkan ditulis di kolom chat ya. Tadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tadi cara-cara Ibu Hayati dalam melakukan pendekatan. Pendekatannya apa aja sih? Nah, ini pendekatannya seperti itu ya, Kak. Nah, ini tadi caranya. Tadi disinggung juga antara Bu Hayati dan Pak Bugar ya. Dan Pak Bugar itu tidak sependapat tentang gaya komando. Namun pada hakikatnya semua gaya dalam mengajar itu adalah penting ya. Jadi apakah gaya komando akan ditinggalkan? Jangan juga seperti itu, Kak. Jadi di gaya mengajar itu disesuaikan dengan peserta didiknya juga, Kak. Jadi nggak semata-mata harus resiprokal atau harus inquiry atau harus kegiatan gerak mandiri dan segala macamnya, Kak. Saya lanjutkan. Nah, ini ada lagi studi kasus. Ya, tapi silakan di screenshot saja, Kak. Di screenshot dulu, Kak. Silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut slide berikutnya soal ini. Karena ada yang akan saya share yaitu Figma Jamboard lagi, Kak. Figma Jamboard akan saya share sebentar lagi. Di situ silahkan tuliskan 7 modal aset yang ada di sekolah kakak-kakak semua. Ya. Baik, sudah ya di screenshot ya. Silahkan di screenshot. Oke, nah. Lalu ini soalnya yang tadi, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Silakan screenshot juga, Kak. Nanti dituliskan di kolom chat ya, sambil ngajar Figma Jamboard juga nggak apa-apa. Karena kolom chat ini terekam, Kak, terekam semua. Jadi kan ini saya melakukan perekaman nih, yang kotak merah ini di kiri atas. Nah, nanti rekamannya muncul di email fasilitator, itu muncul berupa video rekaman, lalu daftar hadir, lalu chat. Nah, di chat ini apa aja nih? Nah, di situ juga bisa dilihat keaktifannya siapa saja gitu, Kak. Baik, saya next dulu. Nah, ini langsung ada jawabannya juga nih, tapi bisa ditambahkan lagi nih, Kak. Ya. Jadi untuk tadi studi kasus yang terakhir itu apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga yang sudah dimanfaatkan, terletak di daerah perkotaan strategis, sarana dan prasarana olahraga memadai, dan pendanaan dari orang tua yang donatur sangat mendukung. Baik, selanjutnya, nah ini masih sama, kebijakan para sekolah. Nah ini yang maksudnya modal politik, Kak. Modal politik pasti kita di kepala sekolah. Baik. Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Aset manusia, nah kita masuk ke dalam aset lagi. Aset manusia, aset sosial, agama budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Nah, seperti ini, Kak. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid, komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Nah, baik, saya share dulu Figma Jamboard-nya ya, Kak, sebentar, Kak. Ada di kolom chat. Nah, ya silahkan. Untuk yang pakai HP mungkin bisa dituliskan di kolom chat saja, tapi untuk yang pakai laptop bisa langsung di Jamboard-nya, Kak.
Oke, silakan Kak. Jadi di situ ada 7 modal aset ya Kak ya. Modal manusia, sosial, politik, agama, budaya, modal fisik, lingkungan alam, modal finansial. Nah, kira-kira dari 7 modal ini ditulis dulu modalnya ada apa aja, bebas, tidak terkhususkan untuk PJOK. Nah, dari situ baru dikhususkan lagi untuk PJOK-nya apa. Gitu. Modal manusia misalkan guru PJOK sudah bersertifikasi dan ASN seperti itu misal untuk yang sekolah negeri. Modal sosialnya apa nih kira-kira nih modal sosial? Modal politiknya apa? Misalkan modal politiknya kepala sekolah bisa berdiplomasi dengan warga sekitar sekolah untuk meminjamkan lapangannya, misal seperti itu. Modal agama dan budaya kira-kira apa nih? Modal fisik, nah modal fisik pasti nggak mungkin nggak ada Kak. Misalkan ada lapangan, ada peralatan olahraga. Modal lingkungan, nah ini kira-kira di sekitar sekolah kakak-kakak ini ada nggak ya lingkungan yang bisa dipakai untuk pembelajaran PJOK? Kalau di sekolah saya bisa memakai lapangan warga di belakang sekolah seperti itu Kak. Nah, modal finansial juga itu pasti ada. Contohnya misalkan dana BOS membeli peralatan dengan menggunakan dana BOS yang sudah dianggarkan sebelumnya. Cuman memang kalau pakai dana BOS bukan agak lama ya, harus terencana 1 tahun sebelumnya seperti itu. Jadi betul-betul misalkan misalkan bola nih udah jelek nih, 6 bulan lagi pasti rusak. Nah, kita langsung usul ke kepala sekolah atau ke bendahara, "Bu atau Pak, tolong belikan ini kayaknya bakalan rusak nih bentar lagi." Nah, seperti itu. Silakan Kakak, fokusnya yang ini aja ya, jangan melebar ke yang lain. Fokusnya di 7 modal ini saja. Silakan Kak. Oke, sambil mengisi, saya mengingatkan Kakak nanti saat selesai jangan dulu leave room dulu ya Kak ya. Saat recordnya dihentikan, jangan dulu meninggalkan room. Ada informasi yang akan saya sampaikan. Maaf Kak, ini gedenya gimana nih, kecil banget nih nulisnya. Saya di itunya kecil banget, nggak kelihatan. Di sininya ada ya Kak, di kanan bawah nih ada plus dan minus ya. Siap. Udah. Oke, siap. Untuk sticky note masih misalkan masih bingung ya. Masih bingung, ini klik yang gambar kertas ini Kak. Klik, pilih warna. Saya warna kuning misalkan. Lalu arahkan kursor ke tempat yang akan ditentukan. Misalkan modal fisik di sini nih. Nah, lalu untuk pindahkannya diklik, lalu kalau kurang besar bikin saja, lalu pindahkan kursor jadi tangan,
atau mau digedein juga bisa. Tuh seperti ini ya. Ini mungkin lebih banyak main zoom in dan zoom out-nya ya Kak ya. Nah, di sini ada kanan bawah ada minus dan plus. Silakan Kak. Oke, silakan.
Oke, kakak dilanjutkan saja mengisinya di Figma-nya sambil pelan-pelan belajar tentang Figma Jamboard ya. Sebetulnya Figma Jamboard cukup itu aja kak, pasang sticky note, lalu ketikkan di situ pendapat kakak ya, seperti itu Figma Jamboard. Karena ada kurang lebih 6 modul kita pakai Figma Jamboard. Ini baru 2 ya, kalau yang kemarin sudah pertemuan pertama, nah sekarang pertemuan ketiga, nanti ada 4 modul lagi kak, kurang lebih kak, pakai Figma Jamboard. Lalu nanti juga saya akan share juga, ini ada Padlet kak, silakan diisi saja Padletnya seperti mengisi kurang lebih seperti Facebook kak, tapi nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Sekarang saya izin share screen lagi, bentar kak. Nah, ya. Oke kakak-kakak, di sini ada suatu pertanyaan. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Nah, strategi apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini ntar dijawabnya di Padlet, Kak. Tapi saya kopikan linknya terlebih dahulu ya. Saya kopikan linknya terlebih dahulu, sebentar. Kak, mau nanya Kak, kalau yang untuk di HP Yap. gimana Kak? Kalau yang pakai HP di Padlet, kalau nggak salah bisa, Kak, kalau Padlet. Kalau Figma Jamboard nggak bisa pakai Figma, pakai HP, Figma Jamboard nggak bisa. Kalau Padlet ini bisa kak. Nanti kayak ini lah. Kalau saya lihat kayak nulis status di Facebook aja kak, kurang lebih seperti itu kak. Ntar saya kopikan dulu linknya kak. Oh iya, siap. Makasih ya Kak. Siap, sama-sama. Saya kopikan dulu. Oke. Nah, oke baik. Ini ada link Padlet. Silakan diisi. Sebelumnya saya share dulu Padletnya ya. Nah, baik, terlihat kakak-kakak ada pertanyaan di sini ya, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kakak-kakak aset yang punya di sekolah apa aja, lalu gimana cara memanfaatkannya, seperti itu kak. Nah, di kanan bawah ada plus, diklik aja, lalu tulis apa yang kakak komentari, seperti itu ya kak ya. Baik, saya contohkan terlebih dahulu. Ya Kak Syam Aji, gimana Kak? Bisa nggak Kak? Itu asetnya itu Kak, asetnya diberikan satu contoh gitu, kemudian ditanggapi. Iya, misalkan aset Lingkungan gitu. ya beberapa, misalkan dari 7 itu apa yang bisa dimanfaatkan? Misalkan modal manusia, modal fisik, atau modal politik. Nah, itu ditulis juga Kak. Bebas lah apa aja. Cuman dari 7 itu apa yang bisa dimanfaatkan di pembelajaran PJOK khususnya gitu. Siap Kak, terima kasih. Oke, siap. Untuk cara nulisnya gimana itu Kak? Ini sebelah kanan Bawah? ini ada hijau nih. Nah, yang bawah itu? Yang plus ya? Ya, diklik aja. Terus? Nanti akan muncul di situ, di nama itu Kak? Jadi kakak-kakak
Sebentar, saya hapus dulu yang ini ya. Saya hapus dulu, mana ya? Saya hapus. Nah, ini klik aja nih, Kak. Klik plus. Misalkan PJOK SDN 02. Ya. Modal. Nah, di sini ada modal manusianya. Misalkan guru PJOK misal. Lalu modal fisik lapangan. Lalu, nah, dilanjutkan, Kak. Misalkan modal politik, modal sosial lah, itu Ya. isi aja, Kak. Terus dipublish. Nah, terus dipublish. Ini nih, yang kanan atas. Nah, seperti ini. Oke, Siap. oke, siap. Oh sih, Pak. Nih, modul ajar yang mau diunggah ke PMM itu harus belum. Oke, sudah ada Kak Bayu Andrianto. Nah, seperti ini ya, Kak. Nih, cara penulisannya untuk memakai Padlet. Jadi ya mirip, kalau menurut saya mirip-mirip Facebook lah ini kurang lebih. Jadi yang di atas itu tulis namanya dulu, atau nama sekolah boleh. Lalu di bawahnya tulis apa yang ditanyakannya gitu. Modal alam, modal manusia, gitu. Kak Bayu izin bertanya, Kak, yang dicantumkan apa nggak ada modal ini, Kak? Modal fisik gitu, Kak? Kan mungkin
kan gitu Saya atau masih nggak paham modal fisik, Kak. Maksudnya yang seperti apa gitu? model fisik seperti itu Kak, lapangan, gedung sekolah kayak gitu Kak. Ya, jadi memang kalau di kami keterbatasan, Kak, lapangannya. Jadi kami selalu menggunakan lapangan yang ada di samping sekolah gitu. Oh gitu, siap siap Iya, siap jadi siap Kak. modal fisiknya kayaknya nggak terlalu menonjol gitu. Jadi kalau PJOK itu pasti di luar sekolah ya Kak ya? Iya, kalau yang berhubungan dengan permainan, olahraga permainan, pasti saya di luar sekolah, di lapangan luar sekolah. Tapi kalau untuk yang kayak gimnastik, senam, itu kami bisa gunakan yang lapangan di dalam sekolah karena kecil, Kak, lapangan di dalam sekolahnya. Oke siap Kak. Ya. Oke, sudah ada Kak Syam Aji. Nah, ini ada manusia, ada sosial, ada politik, finansial, budaya, lingkungan. Oke, Kakak, waktunya sudah mendekati selesai ya, Kak, ya. Baik, untuk yang belum Figma sama yang belum Padlet dilanjut aja ya, Kak, meskipun misalkan udah berakhir nih Google Meet-nya udah selesai, udah di close room-nya udah di close. Nah, itu dilanjut aja Kak ya, nggak apa-apa Kak. Soalnya ntar terekam juga Kak. Baik, saya lanjutkan lagi ke PowerPoint. Bentar saya share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, ini Kak. Nah, baik Kakak, tahapan yang akan saya jelaskan ini adalah tahapan mandiri dan dikumpulkan di LMS Kak. Nah, ini tugas-tugas LMS-nya jangan sampai terlewat ya Kak ya. Biarpun misalkan terlewat due date-nya seperti 11D2 kemarin itu sudah terlewat, tapi nggak apa Kak, diupload aja Kak ya, diupload aja tugas-tugasnya. Terus juga mungkin ada yang perbaikan ya Kak ya, tadi kalau nggak salah Kak Bayu sama Kak siapa ya, saya lupa itu. Ya pokoknya yang belum checklist tadi saya kirim screenshot nilai, itu ada yang belum checklist itu mohon diperbaiki ya Kak ya.
Nah, di sini proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan dalam modul-modul berikutnya. Nah, batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini adalah di akhir 1.6. Tapi itu nanti ya. Nah, yang sekarang ini. Nah, ini nih Kak. Ada di modul 12D. 12D. Nah, lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini ditulis lagi nih. Tadi kan di Padlet tuh, seperti Kak Syam Aji tuh, sama Kak Bayu Andrianto. Nah, ditulis lagi nih. Di sini aset, misalkan aset manusia, lalu di sini aset fisik, lalu aset lingkungan, dan yang lain sebagainya. Dari 7, misalkan ada 7, tulis ke 7-nya, Kak. Misalkan itu dari 7 hanya ada 5, tulis 5-5-nya gitu, Kak. Ya pokoknya dari 7 mungkin ada 3 atau 4 ya. Yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, seperti itu, Kak. Nah, oke, saya ke LMS dulu ya, Kak, ya. Sebentar, Kak. Saya ke LMS dulu agar Kakak tahu nih tugasnya yang mana. Nah, ini dia nih. Oke ya, Kak. Nah, jadi kalau tugasnya yang kemarin belum, Kak, segera, Kak, di-upload tugasnya. Nanti soalnya akan ada tugas yang baru lagi, Kak. Nah, di sini lakukan pembelajaran pemanfaatan kekuatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti ini ya, Kak, ya. Tuh. Ini rubrik penilaiannya, hanya gini aja, Kak, nggak terlalu rumit ya, Kak, ya. Nah, di sini Kakak klik, Kak. Di sini, Kak, klik. Nanti muncul Word, tinggal diisi aja, Kak. Seperti itu ya, Kak. Saya munculkan lagi Word-nya. Saya munculkan kembali Word-nya, mana ya? Nah, ini dia. Baik, tabel pemetaan aset, Kak. Nah, ini ada Word-nya, tinggal ditulis nih modal manusia, atau di sini ditulis modal manusia, atau di sini modal fisik dan modal apapun itu ya, Kak, ya. Di sini silakan ditulis. Silakan ditulis, nanti di-download aja silakan di-download di LMS masing-masing, Kak. Di sini tulis modalnya ya, modal manusia, modal fisik, atau modal politik dan lain sebagainya. Lalu di-upload di LMS, Kak. Seperti itu, Kak. Untuk yang survei itu diisi dulu nggak, Kak? Ya, siap, Kak. Gimana, Kak? Yang survei. Survei. Yang satu yang itu kan ada survei ya. Yang satu ini ya, di LMS ya? Iya. Itu nggak apa-apa, isi aja. Pokoknya setiap ada tagihan di LMS, mau itu cuman survei, soal, atau upload tugas, itu diisi aja, Kak. Ya. Diisi aja, ya. Ini ada Word, nanti mungkin saya kirim ke grup, atau di-download juga nggak apa-apa, Kak. Di-download di LMS ada. Baik, saya share screen lagi untuk PowerPoint. Nah, sekarang ini kita sudah ada di akhir tatap maya modul 1.2 ya, Kak, ya. Baik, peserta jadi diharapkan kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid, Kak. Seperti itu, Kak.
Jadi mungkin dipelajari lagi 7 modal aset utama dalam pembelajaran di sekolah ya Kak. Modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial seperti itu. Jadi ini mungkin dibaca-baca lagi, dan ini sangat penting Kak. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa yang ada di sekolah kita Kak. Jadi modal aset itu tidak hanya peralatan, gedung, barang-barang enggak Kak. Lebih daripada itu. Manusianya juga aset, murid juga aset, gurunya juga aset seperti itu Pak. Dan bahkan hubungan politik atau diplomasi atau finansial juga itu aset semua Kak untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Baik, sekian Kak untuk kegiatan pada hari ini. Nanti setelah saya off record, jangan dulu ini ya Kak, jangan dulu leave room-nya ya. Baik, terakhir kakak mungkin bisa open cam dulu Kak, mau ada sesi foto Kak sebentar Kak. Izin Kak, maaf lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa, siap. Baik ya, siap. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan ya Kak ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih, izin Kak. Terima kasih. stop screen dulu ya. Stop screen dulu. Stop record. Stop recording. Bentar Kak. Stop record dulu. Oke, bismillah. Kalau sih